Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan saat ini kita masih bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu sebuah anugerah yang luar biasa, amin. Amin. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa, kita mau ibadah. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami masih ada di tempat ini dan kami masih siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami percaya bahwa apa yang akan kami bawa, apa yang akan kami persembahkan adalah hal yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarkan setiap ibadah kami, biarkan setiap pujian dan penyembahan kami ini boleh memuliakan nama-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Dan biarkan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan hadirat-Mu, lawatan-Mu terjadi pagi hari ini. Lawat setiap umat-umat-Mu, memberikan jawaban dalam setiap pergumulan mereka, dalam persoalan mereka. Tuhan yang selalu menguatkan, Tuhan yang selalu memampukan mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Bapa. Biarkan hidup kami pagi hari ini boleh mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Haleluya Yesus, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Mari nyanyikan pujian ini dari dalam hati kita. Mari kita ingat setiap pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memikirkan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yes, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sabar. Kau selalu dekat dengan kami Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas
katakan sungguh besar. Bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah. Terima kasih Tuhan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh tetap dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari pagi hari ini saya rindu kita sama-sama kita menghargai pengorbanan Tuhan pagi hari ini. Mari kita pagi hari ini kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Dia memikirkan apa yang tidak terpikirkan oleh kita. Dia memikirkan masing-masing pribadi dalam hidup kita pagi hari ini. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan sambil kita mengingat pengorbanan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dia rela mati untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia rela menyerahkan nyawanya untuk setiap dosa kita. Dia rela menderita. Dia rela menanggung malu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang jadikanku berharga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu besar bagiku. Haleluya. Mari kita sembah Dia, ucapkan syukurmu, ucapkan terima kasihmu kepada Tuhan, karena Dia baik, karena Dia yang mampu melakukan segalanya. Terlalu besar pengorbananmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita yang mau menghargai pengorbanan Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat tangan kita. Ini umat-umat-Mu Tuhan. Ini umat-umat-Mu Tuhan.
terima kasih Tuhan. Sungguh besar Syakakaya rala bala bala Syikina rala bala 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 Syakaya rala bala rala bala Syikina kakara rala bala bala Yes. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami sungguh indah, nyatakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Tuhan, mari katakan lagi, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam Tuhan, untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, Engkau memikirkan hidup kami, tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, mari kita nyatakan bahwa sungguh besar kasih-Nya, sungguh besar pengorbanannya, terlalu dalam Tuhan, untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Biarkan bukan sekedar lagu, bukan sekedar kata-kata yang kami ucapkan pagi hari ini, tapi biarkan ini adalah sebuah kesaksian. Amen. Bahwa pengorbanan Tuhan terlalu besar kami rasakan. Ya, pengorbanan Tuhan terlalu indah dalam hidup kami. Karena itu pagi hari ini kami ada, sementara banyak orang tidak bisa beribadah, ada beberapa gereja yang belum membuka ibadah, tapi kami ada di sini untuk kembali merasakan anugerah Tuhan yang besar dan indah itu. Karena itu jangan biarkan umat-umatmu pulang dengan keadaan yang sama.
seperti ketika mereka datang. Ya, Tuhan. Biarkan terjadi perubahan. Amin. Sebab sepatah kata dari Tuhan menyembuhkan. Amin. Sepatah kata dari Tuhan mengubahkan. Amin. Sepatah kata dari Tuhan memulihkan. Amin. Dalam nama Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi dan shalom semuanya. Puji Tuhan. Judul khotbah pagi hari ini pendek saja. Judulnya Andreas. judulnya pendek. Andreas. Nah, kebetulan di Karisma ini ada beberapa Andre, ya kan? Karena kalau di dalam pemahaman umum saudaraku, maka Andreas itu dalam bahasa Inggris Andrew. Kemudian kalau dalam bahasa apa ya saudaraku, bahasa Skotlandia itu Andra. Jadi kata Andra dan Andreas itu rupanya sama. Jadi kalau ada seorang anak yang namanya Andra, itu sebenarnya Andreas, tapi dalam bahasa Skotlandia. Dan Andre itu Prancis. Jadi rupanya di sini ada beberapa orang Prancis saudaraku ya. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau Andreas Indonesia gitu kan. Jadi ada Andreas Indonesia, ada Andre Prancis gitu kan saudaraku. Ada Andre Robin dan ada Andre Silitonga sudah enggak bersama-sama dengan kita ya. Jadi ada beberapa Andre. Jadi singkat saudaraku, judulnya Andreas. Nah, saya percaya bahwa nama Andreas ini jarang dikhotbahkan. Hayo, sekarang siapa yang pernah jujur ngaku pernah dengar khotbah tentang Andreas? Kan yang dikhotbahkan biasanya Petrus gitu kan, Yohanes, Yakobus. Karena memang dari 12 murid Yesus, ini 3 ini yang paling dekat. Petrus, Yakobus, Yohanes. Dan 3-3-nya nulis surat, 3-3-nya nulis kitab di Alkitab. Kitab Yohanes ada, Injil Yohanes, dia nulis surat Yohanes, dia nulis Wahyu. Kemudian surat Yakobus, Yakobus nulis surat. Dan kemudian siapa? Petrus, surat Petrus ada 3. Jadi 3 murid ini murid yang menonjol. Yakobus, Petrus, Yakobus, Yohanes. 3 murid yang paling dekat. Dari 12 murid, 3 ini yang sering diajak kemana-mana. Dan 3-3-nya nulis surat. 3-3-nya terkenal. 3-3-nya sering disebut. Atau kalau kita mau bicara soal rasulnya Yesus yang antagonis, yang berkelakuan jahat, Yudas juga mungkin pernah dikhotbahkan. Untuk kita belajar tidak mengikuti teladan yang Yudas lakukan dalam hidupnya. Tapi Andreas jarang dikhotbahkan. Ada yang pernah dengar khotbah Andreas? Nah, karena itu kita pagi hari ini dengar khotbah ini. Nah, mari kita lihat Yohanes pasal yang pertama ayat 35 saya mulai sampai 37. Yohanes 1 ayat 35 sampai 37. Saya bacakan ya. Murid-murid Yesus yang pertama judulnya. Nah, rupanya Andreas itu masuk murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Jadi Yohanes dengan 2 muridnya. Terus 36. Dan ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Jadi Yohanes Pembaptis ngomong kepada 2 orang muridnya, menunjukkan ini loh anak domba Allah. Terus ayat 37. Kedua murid Yohanes Pembaptis itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Jadi salah satu muridnya Yesus yang pertama itu ternyata muridnya Yohanes Pembaptis. Pindah guru, pindah saudaraku bimbingan. Dan Yohanes Pembaptis nggak sakit hati. Makanya saya belajar Bapak Ibu, kalau ada jemaat
yang izin pindah gereja, saya belajar seperti Yohanes Pembaptis. Gak baperan, gak sakit hatian. Karena jemaat itu milik Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah Bapak Ibu, lihat Yohanes, dia menunjuk kepada Yesus, ini loh anak domba Allah. Dan kemudian dua muridnya ngikut Yesus. Begitu. Nah karena itu kita akan belajar. Lanjut ayat 40 sampai 42. Lompat ya supaya nggak terlalu lama. Ayat 40 sampai 42. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Jadi dari dua orang muridnya Yohanes Pembaptis yang kemudian ikut Yesus, salah satunya bernama Andreas, dikatakan saudara Simon Petrus. Lanjut 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia ini Andreas. Andreas membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Nah sekarang kembali saya tanya Bapak Ibu, murid Yesus yang pertama itu Andreas, saudara Simon Petrus. Bapak Ibu nanti akan menjumpai bahwa namanya Andreas itu selalu ada di bawah bayang-bayang Simon Petrus. Karena beberapa kali, ada 5 kali disebut dalam Alkitab. Ketika Alkitab menyebut Andreas, itu selalu dicantumkan saudara Simon Petrus. Kemudian ada 7 kali disebut Andreas saudara Simon. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau nama seseorang disebut dengan kemudian menyebut saudaranya, mana yang lebih terkenal? Mana yang lebih terkenal? Saudaranya. Jadi kalau dibilang Vion, anaknya Pak Denny, nah gitu kan saudaraku. Siapa yang lebih terkenal saudaraku ya? Iya kan? Vion yang mana? Oh Vion, anaknya Pak Denny. Supaya orang ngerti, oh Vion yang anaknya Pak Denny tuh. Gitu ya. Andre, anaknya. Gitu kan, disebut bapaknya. Gitu kan. Bapak Ibu tahu enggak kalau di karisma ini sebenarnya paling berkibar dan paling banyak itu nama Tri. Kami aja udah 4 saudaraku, Denny, Yoga, Trianto. Gitu kan. Vigo belakangnya Trianto. Vion belakangnya Trianto. Tahukah nama kedua Bu Febe? Nama ketiga Trifosa. Febe Mariam Trifosa. Jadi Febe itu Mariam, Febe Mariam Trifosa. Dan masih banyak Tri yang lain, saudaraku ya. Karena itu nomor saya Tri. Nah gitu. Haleluya ya. Masih banyak Tri yang lain, Trivena gitu kan. Masih banyak. Ada Pak Tri Nainggolan, Pak Triyono. Tri yang mana? Nah kemudian disebutkanlah orang terkenal untuk membedakan dari orang yang lain. Nah jadi walaupun Andreas murid yang pertama, dan kemudian Andreas mula-mula bertemu dengan Simon Petrus, ayat 41 coba ditampilkan. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan dia ngomong sama saudaranya, kami telah menemukan Mesias. Kemudian di ayat 42, Andreas membawa Petrus kepada Yesus. Dan Bapak Ibu sekarang pada akhirnya kita tahu siapa yang lebih terkenal, siapa yang lebih menonjol, Petrus dibandingkan Andreas. Nah saya mau kasih gambaran
perbandingan penyebutan di dalam Alkitab. Simon Petrus itu disebut 33 kali. Simon Petrus. Jadi kalau disebut Simon Petrus itu disebut 33 kali dalam Alkitab. Kemudian Simon saja, karena ada banyak Simon. Simon tukang sihir ada, Simon penyamak kulit ada, Simon si kusta ada. Jadi di Alkitab banyak Simon. Tetapi Simon Petrus, kata Simon yang menunjuk kepada Petrus itu disebut 49 kali. Simon Petrus berapa tadi? 33 kali. Simon 49 kali. Dan Petrus disebut 173 kali dalam Alkitab. Banyak ya? Terkenal ya? Disebut berkali-kali di sepanjang Alkitab Petrus 173 kali. Bapak Ibu, saya pernah khotbah The Special One. Jadi murid yang paling menonjol dari 12 murid itu Petrus. Karena sedikit-sedikit Petrus tuh ngomong, sedikit-sedikit Petrus tuh bertindak. Dia penuh inisiatif, orangnya heboh, orangnya meledak-ledak. Walaupun beberapa konyol, salah, tapi pokoknya jalan duluan, mikir belakangan. Nah, itu Simon Petrus begitu, saudaraku ya. Petrus disebut 173 kali. Dan tahukah Andreas disebut berapa kali? 13 kali. Jauh ya? Simon Petrus 33 kali, Simon 49 kali, Petrus 173 kali. Sementara Andreas hanya disebut 13 kali. Dari 13 kali penyebutan di dalam Alkitab, 7 kali sendiri selalu ada embel-embel Andreas, saudara Simon. Sudah cuma 13 kali disebut. Dan selalu disebutkan nama saudaranya, yaitu Simon. Itu 7 kali. Tapi pagi hari ini kita akan belajar profil dari Andreas yang rela menjadi pribadi yang tersembunyi. Andreas menjadi pribadi yang rela tidak menonjol. Andreas menjadi pribadi yang rela melayani di belakang layar. Bapak Ibu, saya pernah katakan berkali-kali bahwa kalau dibuka kesempatan pelayanan, maka pasti rame-rame yang orang minati adalah pelayanan. Kalau enggak WL, singer. Kalau enggak singer, musik. Pokoknya yang di depan-depan deh. Tapi kalau kemudian dikasih tawaran, dibuka nih pelayanan sebagai pendoa. Wah, enggak ada yang daftar, saudaraku. Kenapa? Karena pendoa tuh enggak muncul. Pendoa tuh enggak tampil. Pendoa itu tersembunyi di belakang. Enggak terkenal, enggak populer. Tapi pelayanan yang di mimbar ini selalu pelayanan yang diminati. Andreas, walaupun dia murid senior, dia murid pertama, dia ketemu dengan Petrus, dia perkenalkan Yesus kepada Petrus, dan kemudian dia bawa Petrus kepada Yesus, dan kemudian Yesus langsung bernubuat, kamu akan disebut Kefas. Kamu akan jadi orang yang dahsyat, kamu akan jadi orang yang luar biasa. Kita nggak sempat menyelidiki kata arti Kefas, tapi ketika Yesus ngomong itu ada sebuah nubuatan positif untuk Simon Petrus, walaupun Yesus baru ketemu sekali. Ketika Yesus ketemu Andreas, Yesus nggak ngomong apa-apa. Tapi ketika Yesus ketemu Petrus, dia langsung, kamu akan disebut Kefas. Kamu akan jadi sesuatu yang berarti. Apakah berarti Andreas tidak berarti? Andreas luar biasa. Karena kita mau belajar bahwa tidak segala hal harus tampil. Katakan sama-sama, tidak semua harus di depan. 1, 2, 3. Haleluya. Bapak Ibu punya motor? Bapak Ibu kalau beli motor, yang pertama dilihat apanya? Yang selalu berkembang dari otomotif itu bodi. Mesin itu belakangan. Sesuatu mesinnya kapasitasnya bisa sama, tetapi ketika ada varian baru yang diluncurkan, bodinya berubah, itu sudah menarik orang. Jadi acuan pertama lihat bodi. Pernah Bapak Ibu beli motor, Bapak Ibu periksa yang pertama adalah skrupnya.
Pernah? Ini Yamaha apa? Oh ini Yamaha apa misalnya? Ini Yamaha misalnya gitu kan. Ini merek baru Yamaha. Oh bagus ya Pak. Bautnya gimana Pak? Bautnya canggih apa enggak? Lihat periksa jongkok. Bapak Ibu beli motor baru dan kemudian yang pertama diperiksa itu bautnya. Enggak pernah. Wih, bagus ya, keren ya bodinya ya. Gitu. Anak-anak muda kalau jatuh cinta yang pertama dilihat apanya? Wah, bodinya gitar loh. Jujur, saya dulu lihat Bu Webe ya pertama gitu, saudaraku. Iya. Bu Webe itu waktu saya kenal rambutnya panjang, saudaraku. Panjang. Wah, panjang. Begitu pandangan pertama, tiung gitu. Saya lihat ada bolongnya enggak belakangnya. Nah, gitu kan. Jangan-jangan di balik rambutnya itu ada bolongnya. Wah, ini sundel bolong kalau bolongnya gitu kan. Jadi body, Bapak Ibu, gitu kan. Nah, Andreas ini tipikal pelayanan sekrup. Tipikal pelayanan baut. Bilang sama sebelah, relalah jadi baut, bilang begitu saudara ya. Haleluya. Gak semua harus tampil, tapi berfungsi dahsyat, bawa jiwa kepada Tuhan. Bawa seseorang yang berpotensi. Andreas menemukan pribadi yang berpotensi untuk kerajaan Allah. Dan kemudian Petrus di tangan Yesus di-upgrade. Dan Petrus menjadi sesuatu yang dahsyat, Allah Tuhan yang dahsyat. Andreas rela di belakang disematkan namanya. Gak pernah disebut Petrus saudaranya Andreas, gak pernah. Selalu disebut Andreas saudara Simon Petrus. Dia selalu ada di bayang-bayang saudaranya. Tapi dia gak sakit hati, dia tetap melayani dengan maksimal. Nah yang kedua, Yohanes pasal yang ke-6. Jadi hanya 3 contoh tentang pelayanan Andreas, ya. Karena memang itu saja yang saya ketemukan, yang ada di Alkitab. Nah, nanti kita akan akhiri dengan sejarah gereja ya, bagaimana Andreas pada akhirnya mati. Yohanes 6 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan. Yohanes 6 ayat 8 mulai. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, kepada Yesus. 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Perhatikan di ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu. Padahal kembali ke ayat yang ke-9, Andreas yang menemukan seorang anak dengan bekal 5 roti 2 ikan. Nah kalau kita baca cerita sebelumnya, 5.000 laki-laki kumpul, belum wanitanya, belum anak-anaknya. Yesus ngomong, hei murid-murid, kalian harus kasih makan mereka semua. Nah kalau di Yohanes ini, Filipus dia protes, Tuhan, uang 200 dinar gak cukup. Bapak Ibu tahu 200 dinar itu gaji setahun. Waktu itu. Jadi Filipus dia ngomong, Tuhan gaji setahun 200 dinar gak akan cukup kasih makan 5.000 laki-laki. Ini laki-laki Yahudi. Makanya wakeh saudaraku, makanya banyak begitu. Gak cukup gaji setahun untuk kasih makan mereka, gak cukup. Tapi tiba-tiba muncul seorang muridnya yang namanya Andreas. Dia berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Andreas ketemu. Dan tiba-tiba di ayat yang ke-11, Yesus mengambil roti itu. Apakah Yesus mengambil roti langsung dari anak kecil itu? Ataukah anak kecil itu menyerahkannya kepada Andreas dan Yesus mengambil roti dari Andreas? Tidak diceritakan. Tapi intinya
Sekali lagi pernah saya sampaikan, nggak gampang membujuk anak kecil untuk menyerahkan semua bekalnya. Haleluya. Kalau nggak percaya sebentar tes. Ada anak kecil nggak di sini, saudaraku ya? Gitu. Ada ya? Nah, coba dites. Mintalah apa yang dia pegang. Gitu kan? Mintalah apa yang dia pegang. Haleluya. Ya. Siapa anak kecilnya? Jangan-jangan jangan-jangan orang tapi kecil, saudaraku, gitu ya. Puji Tuhan gitu Bu. Oh, dilubati kecil, puji Tuhan. Oh no. Iya. Terima kasih Pak Bin mengatakan aku kecil, gitu kan. Itu bisa pujian, bisa fitnah. Bapak Ibu kalau enggak percaya sebentar ini tes ke jalan gitu kan, kemudian Bapak Ibu minta anak kecil bawa permen kan, bawa apa, Bapak Ibu minta apa yang anak kecil itu pegang, minta. Tapi kita lihat Andreas ini rupanya dia bisa mendekati anak kecil dengan bekal 5 roti 2 ikan. Saya pernah contohkan kan, Dek, ini om semua ini lapar semua, Dek. Itu Yesus menyuruh om ini kasih makan untuk semuanya ini. Lalu gimana om, aku juga lapar kan gitu kan. Ini bekalku dari mamaku. Boleh enggak itu dikasih ke Yesus supaya untuk kasih makan 5.000 orang. Intinya Andreas bisa mengkomunikasikan kepada anak kecil dan dia bawa anak kecil ini kepada Yesus. Di cerita ini anak kecil ini di belakang layar. Siapa namanya? Tidak ada. Dan bahkan di Matius, Markus, Lukas, cerita yang sama, anak kecilnya nggak disebut. Di sini disebut anak kecil, namanya nggak disebut. Tapi coba nanti bandingkan di cerita yang sama di Matius, Markus, Lukas. Dikatakan di situ hanya ada 5 roti 2 ikan. Murid-murid berkata kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Kami, diatasnamakan kami. Jadi bukan hanya namanya yang disebut, anak kecilnya seperti nggak dianggap, saudaraku. Tapi anak kecilnya tenang-tenang saja, dia menjadi tokoh di balik layar, dia menjadi tokoh yang tersembunyi dan dia nggak protes. Padahal kalau namanya disebut, saudaraku, saya percaya itu akan jadi nama banyak orang Kristen. Karena ibu-ibu, bapak-bapak pasti aku ingin anakku punya hati mulia seperti si anak kecil itu. Kalau sampai Alkitab menyebut nama si anak kecil itu, pasti namanya sudah dipakai untuk nama banyak orang. Tapi namanya gak disebut. Bahkan di kitab Injil yang lain, pribadinya juga tidak ditampilkan. Dianggap 5 roti 2 ikan itu jadi milik murid-muridnya. Jadi pagi hari ini kita belajar bahwa kadang-kadang kita harus rela menjadi orang yang tidak menonjol. Menjadi orang yang tidak nampak. Menjadi orang yang tersembunyi. Asal kita melakukan maksimal bagian kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya. Andreas bisa bawa Simon, rasul yang besar, yang berani, yang dahsyat itu kepada Yesus. Tapi Andreas, dia juga berhasil mengkomunikasikannya kepada anak kecil. Dan dia bawa anak kecil kepada Yesus untuk menyerahkan 5 roti dan 2 ikan sebagai bekalnya. Yang terakhir, Yohanes 12. Yohanes 12 ayat 20 sampai 22. Yohanes 12 ayat 20 sampai 22. Ayat 20 saya baca. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." 22.
Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Kembali ke ayat 20. Di masa itu Yesus belum disalib. Artinya keselamatan itu sebenarnya masih eksklusif jadi miliknya orang Yahudi. Tapi ternyata ada orang-orang Yunani yang merespon. Ada orang-orang Yunani yang ingin ketemu Yesus. Ini orang asing. Ini orang kafir buat orang Yahudi. Mereka merespon pengen ketemu Yesus. Ketemu sama Filipus. Kok Alkitab mencatat ayat 22. Ketika mereka ngomong sama Filipus pengen ketemu Yesus. Kok Filipus harus ngomong dulu ke Andreas? Filipus menyampaikannya kepada Andreas. Dan kemudian mereka berdua baru menghadap Yesus. Untuk menyampaikan bahwa ada orang kafir, ada orang Yunani yang ingin ketemu dengan Yesus. Saya percaya Filipus ini gak sekedar dicatat asal-asal. Kenapa Filipus harus ngomong ke Andreas? Karena dia udah ngerti gaya komunikasi Andreas. Selalu bawa jiwa, selalu bawa orang. Selalu ada di belakang layar, gak tampil tapi bawa orang-orang potensial. Bawa Petrus. Bawa anak kecil, kalau nggak ada anak kecil ceritanya jadi beda itu, 5 roti 2 ikan. Kalau nggak ada anak kecil yang ditemukan Andreas, kita nggak pernah ngerti mujizat yang dahsyat itu. Nah sekarang, sebelum Injil diberitakan sampai ke Yunani, nanti di masa Paulus, nanti di masa gereja mula-mula, Injil sampai di Yunani. Tapi jauh-jauh sebelum itu Yesus belum mati. Ada orang Yunani yang meresponi pengen ketemu Yesus. Filipus dan Andreas membawa mereka kepada Yesus. Dan mungkin itu awal Injil keselamatan menjangkau orang Yunani. Kesimpulannya, Andreas itu selalu bawa jiwa. Andreas itu rela di belakang layar. Gak tampil, gak menonjol, tapi dahsyat. Bagaimana dengan akhir hidupnya? Andreas, menurut sejarah, tidak dicatat di Alkitab ya, tapi menurut sejarah gereja, Andreas itu mati di Yunani. Apakah ada hubungan dengan cerita ini? Ketika dia bawa orang Yunani, kemudian dibawa kepada Yesus, ya kita harus belajar lebih jauh dan lebih dalam. Apakah ada hubungan dengan itu? Karena Andreas mati syahid di Yunani setelah berdebat dengan gubernur Romawi. Jadi Yunani masih dalam kekuasaan Romawi, ditaruhlah gubernur di sana, dan kemudian gubernur itu berusaha meyakinkan Andreas untuk meninggalkan kekristenan. Andreas diyakinkan untuk meninggalkan dan mengkhianati Yesus, tapi Andreas berdebat, Andreas mempertahankan imannya dan kemudian disiksa. Dan ketika akan disalib, sama dengan Petrus, Petrus berkata, aku tidak layak disalib sama dengan Tuhanku. Aku harus disalib terbalik. Jadi Petrus memilih kepalanya di bawah, ya, supaya berbeda. Aku nggak layak disalib sama dengan Yesus. Andreas juga sama. Aku nggak layak disalib sama seperti Yesus. Jadi dia memilih salib yang silang. Dan menurut ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ketika orang di posisi salib silang begini, ini lebih lama mati. Ada analisanya. Ya. Jadi kalau orang disalib posisinya ekspresikan aksimu. Oh bukan saudaraku ya, bukan ekspresikan. Disalib mati syahid saudaraku ya, mati syahid. Itu katanya lebih lama mati. Lebih lama mati. Tapi rupanya kesempatan lebih lama mati itu dipakai khotbah. Jadi Andreas sudah disiksa, disalib dengan salib X. Dia masih khotbah kepada orang yang lewat, orang yang nonton, bertobat. Yesus itu Tuhan, terimalah Tuhan sebagai juru selamat. Masih sudah disalib saudaraku, dia masih khotbah, dia masih teriak-teriak. Dia masih bersaksi dan dia masih memberitakan Injil sampai dia mati. Nah pada akhirnya ada sekelompok orang Skotlandia kuno. Mereka mempercayai bahwa Andreas itu juga pernah memberitakan Injil di area Skotlandia. Sehingga nanti buka di internet
lambang negara Skotlandia. Lambang negara Skotlandia itu hanya X putih dan kemudian latar belakang biru. Nanti Bapak Ibu akan ketemu informasi bahwa kenapa orang Skotlandia memakai lambang X. Itu adalah salib Santo Andreas. Itu adalah salib Rasul Andreas yang mereka percayai pernah memberitakan Injil kepada bangsa Skotlandia kuno. Beberapa bangsa pernah memakai lambang salib Andreas. Ya, tetapi saat ini di era modern ini hanya negara Skotlandia yang mempertahankan lambang negaranya dengan salib Andreas. Jadi walaupun tidak menonjol, walaupun tersembunyi, apakah kita berani berkata bahwa Andreas orang yang tidak dahsyat? Dia orang yang dahsyat. Karena itu mari diam-diam lakukan pekerjaan Tuhan. Mari diam-diam lakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Mari gak usah gembar-gembor, lakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Biarkan Tuhan yang melihat, biarkan Tuhan yang mendeklarasikannya nanti di surga ketika kita melakukan sesuatu yang dahsyat untuk kemuliaan Tuhan. Ayat terakhir, yuk Lukas 22. Lukas 22, sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan sebelum masuk kepada perjamuan kudus, saya ingin memberikan fakta sekali lagi supaya kita bisa hubungkan dengan perjamuan kudus, bahwa dalam cerita menjelang salib Yesus, menjelang kematian Yesus, ada satu cerita di mana ada satu makhluk yang terlibat di Taman Getsemani, dan itu pelayanan di belakang layar. Lukas 22 ayat 43. Lukas 22 ayat 43 dan 44. 2 ayat saja. Ayat 42 deh, mulai dari 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini di Taman Getsemani. 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. 44. Ia sangat ketakutan, Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Jadi Yesus mencurahkan darah itu bukan nanti disalib. Yesus mencurahkan darahnya itu sudah sejak di Getsemani. Dia ketakutan, dia gentar. Murid-muridnya tidur. Murid-muridnya diharapkan bisa berjaga-jaga memberi kekuatan, tetapi murid-muridnya tidur. Tapi ada satu makhluk namanya malaikat dari langit muncul kasih kekuatan kepada Yesus. Malaikat tuh malaikat yang kudus, malaikat yang benar nggak suka nonjol, kecuali Lucifer. Lucifer suka menonjolkan diri. Lucifer ingin tampil. Makanya kalau Bapak Ibu lihat penampakan setan-setan, saudaraku, jangan takut. Mereka setan-setan yang kurang perhatian. Haleluya ya. Pocong-pocong yang minta perhatian. Jangan takut saudara, karena malaikat yang benar itu justru nggak kelihatan. Malaikat yang benar itu nggak suka selfie, saudaraku ya, nggak suka mejeng. Pak, berarti saya suka selfie ya Pak? Ya, bukan begitu juga gitu saudaraku ya. Saya ngomong malaikat, ya gitu kan. Nah kalau manusia sering selfie itu bukan malaikat, malapetaka. Haleluya, puji Tuhan ya. Malaikat yang benar tuh nggak suka menampakkan diri. Mana sekarang Bapak Ibu baca di media, mana yang lebih sering menampakkan diri? Malaikatnya Tuhan atau setan, iblis, saudaraku, roh jahat segala macam? Mereka yang lebih sering di TV, saudaraku, kan begitu sering. Jadi nggak usah takut sama mereka. Mereka itu setan-setan kurang perhatian, nggak usah diintimidasi sama mereka. Malaikat yang benar tuh di belakang layar. Diam-diam turun dari surga, kasih kekuatan sama Yesus. Wih, malaikat yang benar tuh enggak cari nama, saudaraku ya, gitu ya. Kecuali Lucifer. Lucifer tuh pengen dipuji, pengen disembah, pengen menonjol. Makanya mari kita belajar pagi hari ini. Dan kalau kita belajar dari pribadi Trinitas, pribadi di Tritunggal, menurut Bapak Ibu dari 3 pribadi ini, yang seakan-akan, saya ngomong seakan-akan ya, seakan-akan di balik layar siapa? Dari 3 pribadi.
Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Roh Kudus ini seakan-akan dia ada di balik layar, tapi dia menyertai kita setiap hari loh. Dahsyat. Yesus kita nampak sangat jelas karena dia pernah menjelma menjadi manusia. Bapa nampak jelas menciptakan langit dan bumi, dahsyat. Roh Kudus dia jarang menampakkan diri. Dicatat saja ketika Yesus dibaptis seperti burung merpati. Ketika Kisah Rasul 2 mereka penuh dengan Roh Kudus, murid-murid penuh dengan Roh Kudus seperti lidah-lidah api. Setelah itu rasanya kita nggak pernah lihat lagi penampakan Roh Kudus. Padahal itu pribadi yang sama dahsyatnya karena dia Tuhan. Bapa, Yesus, Roh Kudus sama-sama dahsyat. Mereka satu dalam 3 pribadi. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Karena doktrin ini lagi dipermasalahkan di YouTube, lagi rame. Jadi satu dalam 3, 3 dalam 1. Tapi Roh Kudus rela menyertai kita diam-diam, gak pernah nongol. Mari kita mengucap syukur karena tanpa kematian Yesus gak akan ada Roh Kudus yang menyertai kita, yang memberi kekuatan sampai hari ini. Haleluya. Mari sadari bahwa dia pun ada saat ini dalam hidup kita. Apa kebutuhanmu ketika engkau datang ibadah ini? Apa yang menjadi pengharapanmu? Apakah engkau dapat jawaban? Apakah engkau dapat teguran? Apakah engkau dapat janji sore hari ini? Coba renungkan apa yang engkau ambil dari firman Tuhan sore hari ini. Mungkin ada teguran. Di sisi mana teguran itu? Mengucap syukur kepada Roh Kudus, mari sama-sama. Apakah engkau dapat sesuatu janji? Apakah engkau diingatkan sesuatu yang kau lupa dan kau tidak sadari? Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kematian Yesus membuat Roh Kudus datang. Roh Kudus hadir. Pribadi yang kadang-kadang tidak nampak. Dia hanya nampak ketika Yesus dibaptis dalam rupa burung merpati. Dia pernah nampak ketika murid-murid dipenuhi Roh Kudus berupa lidah-lidah api. Tapi setelah itu dia lebih senang bekerja diam-diam. Menghibur, memberi kekuatan kepada kita. Kalau hari ini engkau ada itu karena Roh Kudus. Karena itu mari kita mengucap syukur. Ada pribadi yang tersembunyi yang bekerja untuk kita. Dan biarkan kita pun mau melakukan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi membuat dampak perubahan dalam hidup seseorang. Engkau menasehati seseorang. Engkau menegur seseorang. Engkau mendoakan seseorang. Engkau memberi kepada seseorang. Engkau memberi kekuatan kepada seseorang di masa susah ini. Dan rasanya gak ada yang menghargai pengorbananmu. Tapi biarkan mata Tuhan melihat. Amin. Pelayan perjamuan mari maju ke depan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Dan berharga sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
Kami mau masuk dalam perjamuan kudus, biarkan Tuhan berbicara, Tuhan bekerja, Tuhan menjamah hati, baik yang ibadah online, baik ibadah di tempat ini. Tuhan biarkan Engkau bekerja, biarkan Engkau berbicara sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka. Biarkan mereka diingatkan untuk orang-orang yang tersembunyi dalam hidup mereka, yang pernah mengubahkan hidup mereka. Dan biarkan kami berterima kasih kepada pengorbanan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu akan dilayani, mari terus menyembah Tuhan. Kita gak bisa jauh dari Roh Kudus. Pengorbanannya begitu indah, pengorbanannya begitu besar. Dan Roh Kudus selalu mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi? Roh Kudus jamah kami, sentuh kami. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci. Bahkan ketika engkau marah, ketika engkau ngambek, ketika engkau meninggalkan dia, dia tetap dekat, dia tetap menolong kita. Kadang-kadang kami merasa kami sudah mengabdi kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kadang-kadang kami merasa kami sudah berbuat sesuatu bagi Tuhan. Engkau mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Haleluya. Sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah tidur, Engkau selalu bekerja, Engkau selalu menyertai dan menolong kami dalam segala situasi. Walaupun kami gak ngerti kadang-kadang Tuhan, tapi kami mau berkata sungguh besar. Haleluya. Sungguh indah. Dia berpikir, dia menggumuli, dia memperhatikan hidupmu. Bagiku sungguh indah. Mari kita berdiri bersama-sama. Sungguh besar, sungguh besar. Haleluya, haleluya. Untuk dimengerti. Amin. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan. Amin, 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 amin. Selami bagiku sungguh indah. Mari kita angkat tubuh Kristus. Apakah ada di antara engkau yang hadir? Apakah ada di antara engkau yang ikut online? Ada di antara engkau yang sedang merasa tidak dihargai? Ada di antara engkau yang sedang merasa pengorbanan dan pekerjaan jerih lelahmu gak dihargai? Tuhan taruh di hati saya,
Ada seorang ibu yang merasa tidak dihargai oleh anak-anaknya. Engkau sudah melakukan banyak hal. Engkau sudah berkorban dengan demikian berat dan keras. Tetapi rasanya anak-anakmu gak menghargai jerih lelahmu sebanding dengan keringat dan apa yang kau lakukan. Ada seorang pekerja yang merasa tidak dihargai oleh pimpinannya. Engkau rasanya sudah berkorban, engkau rasanya sudah melakukan sesuatu. Tapi rasanya gak pernah ada pujian, gak pernah ada apresiasi. Selalu salah, selalu kurang. Ada seorang anak yang gak merasa dihargai oleh orang tuanya. Rasanya engkau sudah melakukan apa yang orang tuamu mau. Tetapi rasanya orang tuamu gak pernah menghargai apa yang kau lakukan. Adakah pelayan-pelayan di sini yang merasa gereja kurang menghargai dan mengapresiasi pelayananmu? Hari ini kita belajar dari Andreas. Katakan, Tuhan, aku mau jadi yang tersembunyi. Aku mau jadi yang tidak menonjol. Aku kerjakan semuanya untuk Tuhan. Roh Kudus, Alkitab berkata dia bisa berduka. Alkitab berkata dia bisa sedih karena dia didukakan, karena dia dilukai perasaannya. Tapi Roh Kudus tetap bekerja dalam hidup kita. Terima kasih buat tubuh Kristus. Sebab pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Biarkan kami rela menjadi roti yang terpecah bagimu. Biarkan kami rela menjadi anggur yang tercurah bagimu Tuhan. Biarkan kami memiliki kerelaan seperti Yesus. Engkau ada di salib bukan cari pujian. Engkau ada di salib bukan karena engkau mau dihargai. Engkau melakukannya dengan kasih. Tidak peduli respon apapun dari manusia. Engkau lakukan dengan kasih yang tulus. Terima kasih. Mari ngucap syukur buat pengorbanan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Kadang-kadang respon kami gak sesuai dengan pengorbananmu Tuhan. Kadang-kadang kami merasa kami sudah bekerja banyak untuk Tuhan. Ampuni kami. Karena ternyata itu tidak sebanding dengan apa yang kau lakukan atas hidup kami Tuhan. Sekarang angkat cawan anggur darah Kristus. Ketika kita angkat sekarang saya mau kita mengingat orang-orang yang pernah berjasa dalam hidupmu. Yang jarang dan kita lupakan. Bahkan mungkin sudah lama sekali kita gak bilang terima kasih. Mungkin itu orang tuamu yang sederhana. Yang mengajarkan benih-benih iman, meletakkan dasar dalam hidupmu. Mereka orang yang bodoh, gak lulus sekolah, gak pandai, gak berpendidikan. Tapi mereka bekerja di balik layar dalam hidup. Pernahkah kita mengingat guru-guru sekolah minggu yang pernah ngajar kita? Guru agama. Orang-orang yang tersembunyi dalam hidupmu. Ada banyak mereka yang tersembunyi di belakang layar. Sehingga menjadikan engkau pribadi seperti hari ini. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk itu. Kalau orang tuamu, orang yang berjasa sudah meninggal, katakan terima kasih Tuhan. Engkau sudah pernah memberikan dia sebagai penolong dalam hidup saya. Sudah pernah menjadikan dia orang yang berjasa menumbuhkan rohaniku. Sudah berjasa mendidik aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sebab dalam sebuah bangunan tidak semuanya nampak di permukaan. Ada fondasi yang terpendam yang tidak kelihatan. Dalam sebuah kendaraan, bodi boleh dipuji, bodi boleh baik, tetapi ada sekrup, ada baut, ada spare part yang tersembunyi, yang tidak menonjol, yang itu penting Tuhan. Biarkan kami jadi seperti itu. Dan setelah itu dia mengambil cawan anggur, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah. Inilah darahku dalam perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang, perbuatlah setiap kali kamu mengingat akan aku. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku,
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Mari angkat tangan kita. Haleluya. Engkau baik Tuhan, hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Tuhanku. Syukur Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami pulang, kami disegarkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diberikan pengharapan yang baru. Sebab kami diingatkan bahwa kami ada sampai di titik ini karena ada orang-orang yang pernah berjuang, yang kadang-kadang kami lupakan. Ada pribadi-pribadi yang berkorban buat kami, termasuk pribadi Tuhan yang sudah mengirim malaikat-malaikat untuk menolong kami. Tapi kami kadang-kadang lupa bersyukur atas setiap pertolongan dan perlindungan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan biarkan kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tidak pernah kekurangan cara menolong kami. Ada orang-orang yang tidak kami tahu, yang tersembunyi, yang entah siapapun yang bisa menolong kami, yang Kau siapkan untuk memberkati kami. Dan jadikan kami pribadi-pribadi yang rela tidak menonjol untuk kemuliaan Tuhan. Dan sekarang terimalah keberhasilan yang maksimal. Terimalah keberuntungan yang ajaib. Terimalah keberhasilan yang maksimal dalam anugerah Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus menyertai roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gereja dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Shalom, berkat dalam Tuhan memberkati.